Abdullah, hambanya Allah. Wa huwa asrafus min, dan itu adalah nama yang paling mulia. Abdullah itu nama yang paling mulia. Tusamma bihil ibad, yang dijadikan nama yang paling mulia, yang paling keren itu Abdullah. Baik secara zahir, secara bahasa atau secara label. Maksudnya secara label begini. Namanya bukan Abdullah, tapi dia itu menjadikan kebanggaan hidupnya adalah kamu siapa, kamu kesibukannya apa? Enggak, saya hanya hambanya Allah. Itu tidak sekedar pemanis bibir, hamba Allah itu tidak sekedar pemanis bibir. Contoh pemanis bibir itu begini, mau ngasih sedekah gitu, ini dari hambanya Allah. Ini itu kadang itu hanya jadi manis bibir. Tapi hamba Allah yang sebenarnya itu adalah paling gampang begini, ada sebuah adagium keren di dalam bahasa Arab itu, man ahabba say'an, gimana? Saya kalau bukan barang siapa yang suka sama sesuatu itu, maka dia akan jadi budaknya sesuatu itu. Gimana? Saya kalau sudah lupa. Belum usia 40 tahun sudah lupa. Jadi orang itu siap akan jadi budaknya apapun yang dia sukai. Saya sudah pernah ngasih contoh. Saya suka sama bola misalkan, maka apapun akan saya lakukan untuk main bola, meskipun hujan-hujan. Saya kalau suruh ke masjid hujan-hujan masih mikir kayaknya, tapi main bola hujan-hujan tidak pakai mikir kayaknya. Itu yang dimaksud dengan bahwa orang itu, ini bahasa Arabnya, anta abdu man ahbabtah. Kamu itu labelnya adalah siap menjadi budak bagi apapun yang kamu sukai. Tergantung objek kesukaan panjenengan, maka di situ ada orientasi tanda petik perbudakan. Seperti hadisnya. Jadi hati-hati ini Ini yang dimaksud dengan Abdullah itu, ketika panjenengan bangga dengan label Abdullah, maka panjenengan seakan-akan bilang begini, saya siap tunduk total pada Allah. Sehingga bunyi Al-Quran kemanapun dia ikut, bunyi Al-Quran itu apapun dia ikut. Itu yang maksud dengan Abdullahu haqqan. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Subhanalladzi, maha suci Allah, asra yang memberangkatkan, Isra Mi'raj. Maha suci Allah, asra yang memberangkatkan bi'abdi, terhadap hambanya. Itu Rasulullah maksudnya. Jadi Rasulullah itu dikasih label Abdullah. Selain Rasulullah juga Abdullah. Lailan, pada malam hari, minal masjidil haram, berangkat dari Masjidil Haram. Jadi labelnya Rasulullah itu selain Rasulullah utusan Allah adalah Abdullah, hambanya Allah. Makanya ada yang menambahkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwa kesaksian kita tentang Rasulullah itu adalah selain sebagai Rasul juga sebagai hambanya Allah. Itu untuk menegaskan bahwa semulia apapun Rasulullah tetap adalah hambanya Allah, dan hamba Allah itu adalah label yang paling membanggakan sebenarnya. Saya pernah dengar wiritannya Gus Baha, wiritan ilmiah bukan wiritan yang bersifat baca istighfar 1000 kali, baca ini bisa begini, enggak, tapi wiritan ilmiah yang menurut saya filosofis. Saya menyebutnya wiritan filosofis. Beliau membacakan sebuah kalimat ulama yang berbunyi kafa bi izzan an akuna laka abdan. Saya cukup bangga ketika saya menjadi budaknya, hambanya Allah. Pokoknya jadi hambanya Allah itu sudah bikin saya senang gitu. Apapun kondisinya sedang tidak punya uang, selama masih berstatus Abdullah, saya senang pokoknya. Bingung cari pekerjaan nggak dapat, tapi selama saya masih berlabel Abdullah, saya masih senang. Jadi
menempelkan kedirian kita itu pada Allah itu justru sebuah kebanggaan. Ini kalau diucapkan Ustaz, dan dijadikan wirid yang serius, insya Allah panjenengan bahagia. Menurut saya bahagia sekali. Tidak yang bersifat amalan yang kalau panjenengan baca ini bisa terkabul hajatnya sekian misalnya. Tidak yang begitu. Tapi ini filosofis sekali. Itu yang maksud dengan Abdullah. Kemudian lanjutkan waqala aidan, dan Allah berfirman tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdi. Tabaraka maha suci Allah nazzalal furqan, yang telah menurunkan Al-Qur'an ala 'abdi pada hambanya. Itu Nabi Muhammad maksudnya. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an pada hambanya. Wa qala aidon, dan Allah berfirman wa in kuntum, dan jika kalian fi raibin ragu-ragu mimma nazzalna, terhadap apa yang saya turunkan yaitu Al-Qur'an ala abdina, terhadap hambaku yaitu Rasulullah. Wa ma asbaha dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang semisal. Wa ma asbaha dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang semisal allati waqa'a madfuhu, yang konteksnya madfuhu pujian Allah fiha, di dalam ayat disifatin ubudiyah, dengan karakter penghambaan. Jadi karakter puncak itu karakter penghambaan pada Allah, itu sudah paling puncak. Dan itu terangkum dalam satu kata yang dirumuskan oleh para pendirinya ICM, yaitu takwa. Takwa, cerdas tangguh. Takwanya itu sebenarnya adalah puncak karakter penghambaan pada Allah. Nah, ketika orang sudah berada di puncak ini, Ustaz, maka dia akan menjadi orang yang manut total pada agama Islam. Kalau sudah manut total, dia menjadi orang yang bahasa Jawanya manutan, bahasa Maduranya toroja. Taat ini saja. Jadi takwa itu simbol dari karakter dia mudah patuh, jarang melakukan hal yang aneh-aneh tadi. Itu puncak karakter dalam Islam, yaitu ketakwaan. Kenapa Ustaz? Kalau sampai, kan bahasa sederhana takwa itu takut sama Allah. Orang kalau sudah tidak takut sama Allah saja tidak takut, apalagi gurunya, apalagi pada gurunya. Jadi kata kuncinya itu, karakter puncak itu adalah bagaimana anak-anak ditanamkan rasa takut atau takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya mau cerita sedikit saja. Kemarin ngaji sama Musnad. Ngajinya kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi. Itu zikir-zikir dan amaliyah seharian. Itu sampai pada bab al-adab fil masjid. Adab atau karakter di dalam masjid. Bagaimana karakter dibangun di masjid. Nah, ayat pertama yang disebut oleh penulis yang saya suka sekali adalah ayat yang berbunyi wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Artinya adalah siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, diantaranya masjid, fa innahu min taqwal qulub, itu hanya muncul dari kualitas hati yang bertakwa. Maksudnya gini saja ya. Orang yang bisa memuliakan masjid, orang yang bisa bersikap baik di masjid, orang yang berkarakter di masjid, itu hanya orang yang bertakwa. Gitu ya. Maka kalau ada anak-anak misalkan alhamdulillah di masjid tidak sopan, kan kebalikannya akhirnya, berarti tidak sedang berada dalam kualitas ketakwaan. Gitu kan ya. Nah, kalau sedang tidak bertakwa, maka anak ini mudah dan berpotensi tidak tunduk, tidak manutan. Kata kuncinya adalah kalau mau kualitas takwanya itu bagus, biasakan takzim, biasakan hormat pada syiar-syiar Islam. Di antaranya masjid, di antaranya Al-Quran, di antaranya ilmu, di antaranya buku-buku agama. Saya langsung flashback ke belakang saja. Bagaimana buku-buku ilmu di kita itu banyak terbengkalai
terlantar di tempat-tempat yang tidak terhormat. Saya pernah nemu buku paket PAI itu ada di bawah rak sebuah sepatu, ada di mimbar, yang mimbar itu diinjak-injak, ada. Coba bayangkan saja ke rumus tadi, wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Orang yang memuliakan syiar Allah itu hanya orang yang bertakwa yang bisa begitu. Sebaliknya kita mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, ketika tidak bisa memuliakan syiar Islam, berarti sedang tidak berada dalam kualitas ketakwaan. Kalau sedang tidak bertakwa, maka potensinya tidak manutan, tidak tunduk, tidak disiplin, tidak patuh. Dan ini agak mengerikan. Saya sampaikan ke masjid, Masya Allah Ustaz, jadi di masjid anak-anak itu kondisikan biar hormat banget. Saya ngajarkan sholat tahiyatul masjid. Kan panjenengan kalau ke masjid itu tidak dianjurkan langsung duduk, tapi sholat dulu, sholat penghormatan istilahnya. Itu untuk menandakan bahwa ini rumah Allah, beda dengan tempat-tempat yang lain, itu beda sekali. Panjenengan masuk itu tidak dianjurkan langsung duduk. Ada istilahnya kalau Jawa kulon nuwun gitu saja. Ada kulon nuwunnya, ada manggil salamnya, ada penghormatannya dulu. Nah, penghormatannya dengan tahiyatul masjid. Sehingga pendekatan ngajari fikih, ini kan fikih sebenarnya. Tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah, Ustaz. Panjenengan masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid itu tidak dosa sebenarnya. Tapi kalau mengajarkan ke anak-anak lewat pendekatan fikih, kalkulasinya kalkulasi fikih. Oh, tidak dosa kok, tidak perlu, saya tidak. Akhirnya rasa untuk melakukan sholat sunnah tidak terlalu besar karena kalkulasi fikih akhirnya. Seharusnya pendekatan karakter sebenarnya. Loh, kamu kalau masuk masjid tidak tahiyatul masjid, tidak sopan loh sama Allah. Kan itu saja. Itu namanya pendekatan karakter, lebih mantap, lebih mendorong orang untuk melakukan. Sehingga orang tidak main-main. Salah satu contoh saja. Sholat Jumat itu kalau sudah khutbah Jumat dimulai, panjenengan ngaji Qur'annya dilarang, zikirnya dilarang, apalagi ngobrol, apalagi main HP dilarang. Kecuali satu yang tidak dilarang dan tetap dianjurkan, sholat tahiyatul masjid bagi orang yang baru masuk. Segera sholat tahiyatul masjid. Saking urgennya masuk masjid penuh penghormatan. Ada lagi adabnya. Sejak nginjak kaki pertama ke masjid, misinya atau visi misinya adalah iktikaf. Nawaitul iktikafa fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saya dari dulu saja menganggap iktikaf itu hanya ada di bulan Ramadan, dulu-dulu banget, dan di 10 hari terakhir. Sehingga iktikaf itu sesuatu yang eksklusif sekali. Padahal itu sehari-hari. Dalam fikih Syafi'i pertama, iktikaf itu dianjurkan bagi orang yang masuk masjid, meskipun hanya sebentar. Bahkan dalam mazhab Syafi'i yang mutamad, bahkan meskipun tidak sampai duduk, panjenengan ada ketinggalan HP, ketinggalan kotak motor di masjid, mau ngambil saja, hanya sekedar lewat itu masih dianjurkan nawaitul iktikaf. Saya niat iktikaf, sehingga masuknya panjenengan itu punya misi spiritual. Tidak main-main gitu dia. Saya bayangkan, Masya Allah, ini anak-anak gimana ya karakter biar jadi mudah tunduk, mudah manut gitu. Ternyata keseriusan kita mengawal mereka terkait ketakwaan itu juga belum terlalu maksimal sebenarnya. Sehingga akhirnya banyak yang keluar gitu, yang melenceng. Baik, itu saja saya kutip sedikit. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada dua. Ustaz Hasim dulu. Untuk sholat tahiyatul masjid, ya, mungkin ada orang yang rumahnya jauh dari masjid ya, dekatnya dengan musola. Apakah itu dianjurkan juga di musola atau hanya di masjid saja? Saya tidak ngerti detailnya, cuman di Timur Tengah itu hampir tidak ada musola. Walaupun gitu-gitu ya. Semuanya masjid. Hanya kayaknya di Indonesia saja yang dikenal ada musola, langgar. Di Timur Tengah itu semuanya masjid, tempat sujud, tempat sholat gitu. Cuman di Indonesia dipisah antara masjid yang dipakai untuk Jumatan itu masjid gitu ya. Yang tidak dipakai Jumatan itu musola, meskipun dia besar tapi tidak dipakai Jumatan itu musola.
Saya tidak ngerti detailnya apakah yang versi Indonesia ini, versi musola Indonesia ini apakah tetap dianjurkan tahiyatul. Setahu saya hanya yang di masjid. Tapi saya cek dulu apakah di musola tetap namanya tahiyatul musola. Kalau apa namanya? Mungkin bantu itu. Saya juga pernah membaca selama musola itu adalah wakaf, bukan milik pribadi, maka itu dihukumi sebuah masjid wakaf dan dibuat sholat 5 waktu itu masjid. Gitu. Kalau di Timur Tengah itu kan ada masjid jami. Ada masjid jami. Kalau masjid itu untuk nggak sholat Jumat, kalau jami sholat Jumat. Kalau di Indonesia musola itu masjid. Dan masjid itu adalah masjid jami, gitu ya. Tapi syaratnya. Jadi kalau sesuai dengan arahannya Ustaz Ismail, maka di musola pun selama itu berstatus wakaf, itu masih dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Karena pada hakikatnya musola kita itu masjid non jami. Kan itu masjid jili. Gitu. Ada yang lain mungkin ngasih masukan. Saya di sini masih kurang detail pemahamannya. Barangkali mau ngasih tambahan atau pelurusan, monggo. Cukup ya, itu insya Allah gitu ya. Nanti saya sambil dalami lagi satu sini. Yafi mungkin. Ya, bahkan saya pernah dengar, nggak tahu kiai atau siapa ya, itu pernah bilang kalau misalnya di rumahnya itu disediakan tempat ukuran 2x1 meter atau 2x2 meter yang di situ cukup untuk apa? Sholat. Itu katanya bisa diwakafkan menjadi masjid, sehingga dia kalau masuk situ bisa iktikaf. Itu era-era corona itu kayaknya. Ya, itu. Kemudian ini terkait dengan sholat tahiyatul masjid ketika sholat ketika ibadah Jumat itu, saya pernah mendengar juga ya, waktu dulu ngaji itu, kalau khatib sudah naik mimbar, apapun itu diusahakan tidak dilakukan kecuali mendengarkannya. Bahkan ketika sholat tahiyatul masjid itu bisa digantikan dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar tiga kali, katanya begitu. Nah itu bagaimana Ustaz? Baik, jadi di ketika khutbah Jumat ini bagi Ustaz juga tidak apa ini penting, untuk jadi tambahan wawasan meskipun tidak ikut sholat Jumat. Jadi tambahan wawasan, termasuk juga menularkan ke anak-anak bahwa Jumatan itu, forum Jumat itu agak serius dan sakral banget. Sehingga apapun kegiatan termasuk ngaji Quran itu dilarang kalau sudah khotib sudah mulai khutbahnya. Nah termasuk dikit-dikit dilarang, kecuali satu yang saya tahu dalam fikih madzhab Syafi'i, sholat tahiyatul masjid tetap dianjurkan, tetapi qasiron, yang ringkas. Yang ringkas itu maksudnya hanya rukun-rukun saja. Allahu Akbar langsung baca Fatihah, langsung rukuk, tasbihnya pun cukup 1 kali. Yang ringkas. Itu saya memahaminya begini saja. Dalam hal yang segala macam kebaikan itu dilarang kecuali menyimak khutbah. Tapi ada satu yang tetap dianjurkan, sholat tahiyatul masjid. Ini menandakan bahwa penghormatan kepada masjid itu sangat urgent. Sampai-sampai di saat semua kegiatan dilarang, kan semua kegiatan dilarang. Kalau sudah khutbah Jumat mulai. Bahkan melerai atau mengingatkan orang yang sedang ngobrol di khutbah Jumat, jangan ngobrol, jangan ramai. Itu juga sama, kena hukum. Dia sudah ikut ramai juga, sehingga akhirnya mengingatkan orang yang ramai itu cukup dengan isyarah. Bahkan di zaman awal itu main kerikil pun itu juga sama dengan lawa.
lawa itu Jumatnya sia-sia main-main, main kerikil saja. Jangan membayangkan enggak, kok bisa ada teks begitu yang berbunyi main kerikil termasuk sia-sia. Memang di masjid ada kerikil. Masih zaman dulu itu tidak berkeramik. Di zaman Rasulullah awal itu hanya padang pasir gitu, kasih tanda pojok masjid gitu. Jadi di atas pasir. Kan orang kalau sedang gabut gitu atau boring gitu kan, dengerin khutbah, apalagi khutbahnya lama gitu kan rawan tangannya main. Kalau nulis sejadah atau kalau sedang di desa gitu duduk di atas tikar kadang di kerupuk gitu. Iya. Itu dulu, sekarang kerikil tuh ganti dengan HP, Ustaz. Iya. Gitu nih, kerikil itu ganti dengan HP. Orang sekarang banyak lawa dengan main-main dengerin khutbah itu dengan HP itu. Dan itu membuyarkan pahala Jumatannya. Jadi kalau yang tahiyatul masjid itu tetap dianjurkan. Nah, bagaimana yang kalau diganti dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah bariku? Itu bahasa teksnya di dalam al-adhkar itu bagi orang yang tidak memungkinkan salat tahiyatul masjid. Karena apapun faktornya, buru-buru atau apapun kesibukannya, maka dia boleh diganti dengan kalimat itu. Ini dalam teks fikih Syafi'i. Yang lain saya. Cuman bagi saya yang lebih usahakan tahiyatul masjid semampunya ya. Gitu ya, sama dengan ketemu dengan ayat sujud ayat tilawah ya. Itu kan begitu. Banyak yang memilih untuk tidak sujud tilawah karena milih diganti dengan tasbih. Padahal secara karakter jauh lebih dahsyat yang ngikuti yang asli. Sujud ketika ketemu dengan ayat-ayat tilawah itu langsung sujud. Itu simbol ini Ustaz ya, simbol kelembutan, simbol ketundukan, simbol penghambaan dan macam-macam. Mungkin gitu Ustaz ya. Baik, ada lagi? Ada lagi pertanyaan barangkali? Abun, oke, kita lanjutkan dulu. Wa in kana dzalika fasairul khalqi. Wa in kana dzalika, kalau sudah begitu Ustaz. Wa idza kana dzalika, kalau sudah begitu maksudnya bahwa kepatuhan menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup dan hakim dalam hidup itu, fasairul khalqi, maka seluruh makhluk hariyuna, sepatutnya, seharusnya bi an takuna syari'atu, menjadikan syariat itu hakimatan, sebagai hakim. Seluruh umat Islam itu wajib menjadikan syariat atau Al-Quran, hadis itu menjadikan hakim, pemutus alaihim, terhadap mereka. Wa manaron, dan menara, mercusuar yang yang ada cahayanya itu saja. Yahtaduna biha, dan menara yang dibuat petunjuk, dijadikan petunjuk ilal haqqi, kepada kebenaran. Wasyarafuhum, dan kemuliaan mereka itu innama yathbutu, hanya dipastikan, hanya menjadi fix ya, menjadi pasti bihasabi mattasofu, bihasabi ma tergantung, bihasabi tergantung ittasofu bihi minad dukhul, seberapa dia menyelami, dukhul itu masuk, menyelami saja, seberapa dia mendalami tahta ahkamiha, ke dalam hukum-hukum syariat. Kemuliaan seseorang itu tergantung seberapa dalam pengetahuan dia terhadap syariatnya. Ini nomor satu ya, syaratnya seberapa dalam, seberapa paham terhadap syariatnya. Karena bahasa Rasulullah tegas, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bahasa Rasulullah, siapa yang oleh Allah mau dijadikan baik, tahapan pertama adalah yufaqihu fiddin, dia fahamkan agama. Ini syarat pertama saja. Syarat pertama jadi orang baik versi Islam itu harus faham agama dulu. Setelah itu amalnya sesuai dengan pemahamannya tadi. Kita lanjutkan. Nah yang kedua,
wal amali biha, dan praktek. Sudah masuk dan mendalami syariat. Yang kedua praktek, tidak berhenti di teori saja, tapi praktek. Qaulan wa i'tiqadan wa amalan. Qaulan secara ucapan, wa i'tiqadan dan secara keyakinan, wa amalan dan secara praktek. Qaulan secara ucapan, wa i'tiqadan dan secara keyakinan, wa amalan dan secara praktek. Jadi ukuran kemuliaan orang itu, ukuran kemuliaan karakternya anak-anak itu adalah seberapa mereka paham terhadap agama dan mengamalkan kesehariannya. La bihasabi uqulihim faqat, tidak tergantung logika mereka saja. Logika apa? Intelijensi mereka saja. Tidak tergantung intelijensi mereka saja. Jadi kemuliaan orang itu bukan tergantung intelijensinya, tapi tergantung seberapa paham dia terhadap agama dan mengamalkan dalam sehari-hari. Wala bihasabi syarafihim, dan tidak juga tergantung kemuliaan mereka, dan tidak juga tergantung kemuliaan mereka fi qaumihim faqat, di kelompoknya saja. Oh enggak, ini orang mulia di kelompok saya, enggak, bukan itu ukurannya. Di kelompok manapun, kalau ukurannya adalah syariat, pemahamannya pada agama benar, pengamalannya pada agama benar, maka dia layak jadi orang mulia. Di kelompok Islam pun, dia ada di kelompok Islam, ada di kelompok Islam, ada di kelompok Sunni bahkan, tapi pemahaman pada agama kurang, apalagi pengamalannya, maka kemuliaan tidak cocok ditempelkan padanya. Itu saja. Jadi ukurannya adalah pemahaman dan praktek tadi. Kelompoknya monggo terserah, mau kelompok hijau, kelompok biru, kelompok hitam, monggo, selama ukurannya adalah sesuai dengan syariat. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala itu innama asbata, hanya menetapkan kemuliaan itu, bittaqwa, dengan ketakwaan. Jadi Allah itu sudah menetapkan bahwa mulia itu hanya dengan takwa, la ghairu, tidak yang lain. Maka kalau ada orang yang sibuk menjadikan tolak ukur pakaian, tampilan gitu saja, kalau saya pakai ini biar dimuliakan, itu awam sekali. Justru orang yang serius itu dia melihat isi, bukan tampilan saja. Karena seberapa bagus pun tampilan kita itu, kalau kualitas isi bermasalah, orang tidak akan melihat. Mau pakai baju apa nggak ngurus, karakternya begitu gitu ya. Tapi kalau bajunya dia, meskipun bajunya biasa, tapi kalau karakternya luar biasa, itu yang akan jadi nilai lebih. Itu yang dimaksud dengan inna liqaulihi inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa. Sehingga label ICN itu takwa itu, Ustaz ya. Sebenarnya anak-anak itu mau dicetak menjadi orang yang paling mulia sebenarnya. Kenapa? Karena takwa ditaruh di level pertama. Cuman gini Ustaz, saya pernah diskusi serius dengan Ustaz Min, dengan Ustaz Haris ya. Gimana cara membreakdown takwa itu ke dalam kegiatan sehari-hari ini? Ini yang sudah selesai sebenarnya dulu itu. Misalkan, sholat jamaah itu bagian dari takwa berapa persen. Kemudian di dalam makan pagi, siang, sama malam ada unsur ketakwaan enggak? Harus masuk di setiap kegiatan itu. Di dalam proses tidur, bagaimana menanamkan kualitas ketakwaan itu. Bahasa Al-Qurannya begini Ustaz. Saya ingat dulu ada seorang hafid itu, hafid 5 tahun dia sudah hafal Quran. Kemudian mau dikasih baju sama orang, mau dikasih hadiah ya. Nah, kamu pengen baju apa? Apa yang baju yang kamu sukai? Mau saya kasih hadiah. Jawaban beliau pakai ayat Al-Quran. Wa libasut taqwa dzalika khair. Artinya, arti literalnya, wa libasut taqwa, dan pakaian ketakwaan itu adalah pakaian yang terbaik. Kalau sudah takwa dijadikan pakaian, maka orang itu akan jadi keren.
mau apapun pakaiannya, mau dia mau pakai celana, mau pakai sarung, nggak ngurus. Kalau sudah dia pakai baju ketakwaan, maka dia akan jadi orang keren. Yang kedua, label yang paling membanggakan itu Ustaz adalah ketika panjenengan dengan penuh kesadaran dan penuh kebanggaan bahwa panjenengan itu adalah hambanya Allah, tanda petik bahasa kasarnya budaknya Allah saja itu sudah senang dan bangga. Kan ada yang begini Ustaz ya, oh ini tangan kanannya Pak Prabowo, ini tangan kanannya gubernur, tangan kanannya bupati. Itu aja sudah bikin bangga Ustaz ya? Iya. Kan gitu kan? Itu aja sudah bikin bangga. Bagaimana kalau menjadi bukan tangan kanannya Allah, menjadi hambanya Allah. Jadi sekali lagi saudara, Masya Allah, saya di ceramahnya Misbah itu nangis ketika dia menjadikan wiritan kafa bi izzan an takuna li rabban wa kafani fahran an akuna laka abdan. Pokoknya saya sudah cukup bahagia selama saya masih menjadi hambanya panjenengan. Selama jadi hambanya yang lain saja, tidak jadi hambanya Tuhan yang lain, naudzubillah, tidak jadi hambanya uang, tidak jadi hambanya jabatan, tidak jadi hambanya popularitas, dia itu sudah bahagia sekali. Coba rasakan ya. Ketika jenengan lepas semua dengan label-label itu, tidak jadi hambanya uang, tidak jadi hambanya jabatan, popularitas, apapun itu, hidup jenengan itu plong, kondisi awan damai, orang pun kalaupun ada yang memusuhi, dia tidak pernah memusuhi orang. Itu aja itu yang masuk dengan slow living sebenarnya. Slow living itu bukan orang yang lembur, tapi orang yang prinsip hidupnya benar. Oke, gitu aja saja. Oke, ada pertanyaan mungkin? Cukup, sampun nggih? Sampun? Sampun. Jangan sampai bingung tadi ya. Katanya ada pertanyaan, tidak ada jawaban. Ada pertanyaan, tidak ada. Sampun. Ini kan susah menebaknya. Gitu saja, semoga dengan barokahnya ngaji Allah tambahkan keberkahan. Amin. Allah tambahkan keberkahan hidup kita, Allah tambahkan limpahan rezeki hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.